kami datang ke Baitullah menunaikan panggilan Allah. Ampunilah dosa dan salah kami akan berangkat umrah, kami akan berangkat umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Muhsinin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya langsung menghadirkan narasumber yang luar biasa ya, yang mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi bagi orang banyak di luar sana. Ada owner dari PT Muhsinin Tour and Travel. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali nih bisa berjumpa sama Makasih Bang Ded. Orang yang sukses ya. Amin, amin, Alhamdulillah amin. ini. Ucapan adalah sebuah doa. Pemilik dari Muhsinin ya, Tour and Travel yang sudah begitu banyak masyarakat Lombok yang diberangkatkan umroh dan haji juga melalui jalur plus ya. Nah, tentu ada banyak ya terobosan-terobosan yang dimiliki perusahaan Muhsinin tentunya untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, Pak Haji, apa kabar pada sore hari ini Pak Haji? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, badan sedikit kurang fix karena biasalah. Karena kemarin persiapan ada keberangkatan 47 orang. Hari ini berangkat dari Jakarta Jeddah. Ya biasa persiapan dan sebagainya. Hal semuanya, tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan sukses, lancar, dan alhamdulillah tanpa kendala. Mudah-mudahan keberangkatan kemarin sampai pulangan nanti insya Allah tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Baik Pak Haji, saya mengulangi Pak Haji, Muhsinin ini berdiri tahun berapa sebenarnya Pak Haji? Mungkin masyarakat ingin tahu soal itu. Ya, Muhsinin ini berdiri tahun 2012 akhir, awal 2013. Awalnya sebenarnya tidak ada rencana membuat sebuah travel seperti ini, karena apa namanya, saya kan bermukim di Mekah itu dari tahun 1995. Iya. Sebagai mukimin biasa. Jadi waktu itu pernah 2 tahun kami bekerja di tenaga musim untuk melayani jamaah haji reguler, itu 2 tahun. Nah setelah itu kami menjadi guide biasa. Nah berpikir lagi tahun 2001, kita coba untuk mandiri. Untuk kita akan coba apa namanya berjalan dengan sendiri. Baik. Kenapa tidak? Itu ininya cita-cita awal mulanya. Tapi awalnya memang kita udah ada basic menjadi pemandu, menjadi guide tahun 97 sebelum 2001. Lama Pak Haji. Baik Pak Haji, kalau dihitung Pak Haji dari sejak awal berdiri Muhsinin sampai dengan hari ini, sudah berapa ribu jamaah yang diberangkatkan Pak Haji? Enggak banyak sih. Sekitar berapa Pak? Ya mungkin kalau dari awal berdiri sampai ini mungkin kurang lebih sekitar 3 sampai 4 ribu. 3 sampai. Ya kurang itu lebih. di NTB. Di NTB. Oke. Kalau 90% jamaah kita jamaah dari NTB. Lombok pada umumnya. Baik, Pak Haji, kan semua perusahaan ya memiliki khusus ya umroh yang diutamakan. Nah kalau Pak Haji ini ada nggak sisi-sisi yang berbeda daripada yang lain, travel yang lain? Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, bahwa memang kalau untuk pelaksanakan umroh ini relatif sama ya. Karena tentu adalah
visi dan misi teman-teman itu adalah ingin mengedepankan pelayanan yang terbaik. Betul. Ya ini harga murah, pelayanan terbaik. Itu yang biasa. Tapi kadang-kadang jarang. Biasanya harga murah itu tentu tidak begitu maksimal untuk melayani yang terbaik. Oke, oke. Tapi kalau dengan harga yang standar itu insya Allah itu salah satu akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari jamaah itu sendiri. Contoh Musinin. Musinin ini adalah sebelum kita merekrut jamaah, kita sudah menyiapkan tiket dulu. Tiket dulu lah yang kita kasak kusuk cari tiket. Habis puasa, habis selesai musim. Nah kadang-kadang tiket ini sudah dari tiketing ini dari pihak maskapai penerbangan dan sudah mengeluarkan harga publish. Nah baru kita ambil di situ tanggal berapa. Setelah kita sepakati dengan maskapai penerbangan, baru kita bayar deposit. Biasanya kami selalu pakai Garuda. Garuda itu depositnya 4 juta. Iya, iya. Nah, jadi itu yang kita amankan dulu. Kita amankan dulu pesawatnya. Tiket dulu baru jamaah. Tiket dulu, iya, tiket baru jamaah. Ini beda. Jadi, iya, beda. Jadi tiket dulu baru jamaah. Jadi misalnya tiket kita contoh kecil sekarang, kayak Agustus ini kita ada 3 kali keberangkatan. Wah. 7 Agustus 47 orang, 19 Agustus 45 orang udah full. Nah, terus 24 Agustus 45 orang full. Nah, 25 September 90 seat udah full. Jadi itu kita udah ambil kita jauh sebelumnya. Malah kita mau nambah yang akhir September ini udah nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun sekarang kita dapat tiket misalnya, hotel belum tentu dapat sesuai dengan apa yang kita jual kepada jamaah. Iya, iya. Nah, itu kadang-kadang disitulah kadang-kadang perbedaan kami dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman melakukan seperti itu, barangkali ada. Kalau kita bilang spekulasi itu benar nggak Pak Haji? Harus spekulasi. Spekulasi ya? Jadi kalau nggak spekulasi, kita belum dapat jamaah, kita sudah buang uang 4 juta per orang. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita booking tiket kayak sekarang ini, kita sampai 14 Desember kurang lebih sekitar 500 jamaah yang kita booking tiketnya. Kalau bicara kalau 500 jamaah kan udah 2 miliar. Yang kita harus artinya jemaah itu belum ada. Awalnya kita belum ada. Setelah kita mendapatkan tiket, nah baru kita kasak-kusuk cari hotel. Oke. Hotel juga kita juga kalau kita nggak deposit nggak hilang juga, nggak bisa juga dengan omongan-omongan biasa. Baik, kalau terbaru sekarang Pak Haji, mulai bulan Agustus ini berapa sih biaya untuk umroh dulu kita bicara? Nah, karena sekarang banyak kenaikan dari tahun dulu kita jual 36.500.000. Tapi sekarang karena ada kenaikan sedikit ya sudahlah, estimasi menjadi 1 juta untuk kenaikan dari tahun kemarin. 37.500. Dengan pelayanan bintang 4, hotel bintang 4, terus tiketnya pesawatnya Garuda. Nah, terus waktunya 4 malam Madinah, 6 malam Mekah dengan perjalanan 13 hari karena kadang-kadang nginep 1 malam di Jakarta. Baik, saya alumni juga Pak Haji sebenarnya, makanya tahu persis soal pelayanan. Baik, sekarang Pak Haji soal Haji Plus. Nah ini kan ada banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran yang sama. Kemudian ya kemarin boleh kita sampaikan juga ada juga kasus Pak Haji. Jadi ini tentu masyarakat kita agak khawatir ya, tidak semudah itu percaya dengan janji-janji. Nah itu bagaimana Pak Haji kalau boleh tahu Pak? Ini menarik juga pertanyaan seperti ini karena kadang-kadang itu yang agak sedikit kesulitan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita setempat. Karena apa? Kebetulan alhamdulillah kami punya produk namanya Haji Khusus. Karena Musinin ini sudah mengantongi izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, alhamdulillah salah satu di NTB ini Musinin punya izin tersebut. Salah satu. Ada 3 apa berapa. Tapi alhamdulillah pertama kali keluar izinnya adalah Musinin. Dari tahun 2001 dan alhamdulillah sekarang sudah yang daftar itu adalah udah 100 orang lebih. 100 orang. Satu. Apa sih bedanya? Haji khusus ini kan kadang-kadang haji khusus ini mereka kadang-kadang tidak semua memahami. Betul. Tidak semua haji khusus ini. Nah, kadang-kadang dulu yang sering kita kenal dengan Haji Plus dulu. ONH Plus. Nah, perbedaannya adalah ONH Plus dengan reguler itu sebenarnya tidak jauh beda karena sama-sama di bawah naungan pemerintah. Kalau haji pemerintah, haji reguler itu adalah dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Tetapi kalau haji khusus ini dikelola oleh PT atau perusahaan, termasuk
musinin ini. Nah, untuk mendapatkan izin haji khusus ini juga bukannya gampang. Pemerintah tidak serta-merta memberikan izin tiba-tiba misal ini ada haji umroh, ketika diberikan haji khusus itu punya step by step. Jadi punya urusannya panjang. Jadi ada namanya sertifikasi dan juga ada namanya dulu kalau udah sekian banyak jamaah baru bisa mengajukan izin haji, dan juga udah sekian tahun berdiri izin umrohnya udah bisa melakukan izin haji, dan juga akreditasi dapatnya apa? Kalau C waktu itu ya belum bisa, minimal B untuk mendapatkan bisa mengajukan haji khusus. Begitulah saking kehati-hatiannya pemerintah kita. Oke. Nah, jadi haji khusus ini perbedaannya dengan reguler itu adalah pertama, kalau reguler itu sendiri dikelola oleh pemerintah, kalau haji khusus ini adalah dikelola oleh PT atau perusahaan. Nah, kalau reguler itu biaya pendaftaran pertama itu adalah 25 juta. 25 juta, tapi mungkin sekarang ada kenaikan barangkali. Nah, kalau yang kemarin itu 25 juta, yang haji khusus ini pendaftarannya $4.000. Berapa $4.000 itu? Sekitar 60 juta. Itu yang harus kita setor kepada pihak Kemenak Pusat, rekening kementerian. Nah, itu kita setor ke rekening kementerian. Nah, baru kita mendapatkan nomor porsi sesuai dengan haji reguler. Sama bentuknya sama. Cuma di situ dikelola oleh PT. PT-nya dicantumkan. Misalnya Musinin, Biro Perjalanan Wisata Musinin. Di situ. Bedanya apa lagi, Pak? Bedanya adalah waktu. Waktu entry, waktu tunggu. Kalau reguler itu jarak waktu tunggunya itu adalah 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Iya, base system. Kalau pemerintah, kalau haji khusus 5 sampai 7 tahun, kayaknya 10 tahun ke bawah lah. 10 tahun ke bawah. Karena kan sekarang nggak bisa juga kita pastikan kan dari hari waktu itu kan berjalan terus sistemnya. Nah, jadi itu membedakan apa lagi? Membedakan adalah fasilitas. Jadi kalau haji khusus ini adalah fasilitasnya bintang 5. Oh, bintang 5 juga. Bintang 5. Jadi Mekah dan Madinah itu bintang 5 fasilitasnya. Layaknya umroh lah ya. Layaknya umroh. Layaknya umroh. Nah, itulah yang membedakan. Yang ketiga, kalau reguler itu dalam satu kloter satu dokter. Satu pembimbing ibadah haji namanya ketua kloter. Kalau kita 46 kita sudah ada tuh. Namanya dokternya sudah kita disiapkan. Oh, beda lagi. Beda. Jadi kita sudah ada 46 jamaah misalnya. Itu satu dokter ditangani khusus. Nah, ditangani khusus satu dokter, satu pembimbing ibadahnya, satu tim teknisnya, satu juga mutawif istilahnya, pemandu lokal yang ada di sana. Nah, itu. Jadi kita memang harus benar-benar kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau sekarang Pak Haji ada jamaah ya, calon jamaah yang mau ingin daftar Pak Haji, minimal berapa dia keluarkan biaya awal? Awal itu 4.000 kalau kita akan setorkan ke kementerian itu adalah $4.000. $4.000, tapi kita ini kan adalah $4.500. $500 itu adalah sebagai untuk biaya administrasi. Tapi nanti itu sudah masuk dalam include pembiayaan. Misalnya nanti pas pelunasan sama juga reguler kan itu pas mau keberangkatan dia melakukan pelunasan. Nah, begitu juga haji khususnya. Pas mau keberangkatan ada sistem pelunasan. Jadi pelunasannya itu misalnya sekarang ini $16.000, berarti kan kurang $4.500. Berarti kan dia harus bayar sekitar $11.000 pelunasannya. Kalau nanti mudah-mudahan tidak akan naik. Kalau lama menunggunya berapa tahun deh Pak? Itu tadi 5 sampai 7 tahun. 5 sampai paling cepat 5 tahun. Iya, kurang lebih lah, paling cepat ya. Bisa diprediksi. Di bawah yang jelas di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Di bawah 10 cepat juga berarti Pak Haji. Iya, bisa kita anggap cepat daripada adalah reguler. Karena apa? Kalau kita berumur kayak kita sekarang umur 50 tahun misalnya kan, berarti kan kalau misalnya kalau daftar tunggunya 8 tahun masih terjangkau lah. Tetapi kalau misalnya reguler 30 tahun berarti kan kita harus berhaji umur 90 tahun. Tapi itulah sekarang Masya Allah dengan keyakinan, dengan imannya masyarakat Lombok pada khususnya sudah tahu daftar tunggu panjang, tapi Masya Allah berduyun-duyun mereka untuk mendaftar. Kalau terakhir Pak Haji sekarang berapa yang sudah daftar untuk persiapan haji? Haji sekarang ini 100 lebih, hampir 150-an. Itu di NTB semua? Ada dari Jakarta itu ada sekitar 40, yang khusus untuk yang Musinin itu adalah sekitar 100 lebih. 100 lebih. Itu berarti lebihnya nih Pak Haji? Nah itulah.
Oke. Itu kadang-kadang itu sebaik ada sedikit lebih daripada teman-teman yang lain. Oke, Tapi semua rata-rata teman-teman itu baik-baik semua, bagus semua lah. Pak Haji, selain itu apa sih bedanya Muhsinin dengan travel-travel lain mungkin Pak Haji kalau boleh tahu? Itu tadi sebenarnya perbedaannya apa ya? Sama semua sebenarnya. Kan mereka juga ingin melakukan yang terbaik. Oke. Yang terbaik. Tapi itu yang membedakan tadi kalau kami melakukan cari tiket dulu, cari hotel dulu, baru kami cari jamaah. Artinya kan mereka kita sudah ada kepastian untuk keberangkatan. Spekulasinya ini besar bisnisnya. Iya. Tapi kadang-kadang mungkin barangkali saya nggak tahu lah permainan teman-teman yang lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas barangkali mungkin ada. Wah, kumpul jamaah dulu, setelah jamaahnya dulu baru kita cari tiket, kasuk-kusuk. Nah itu kadang-kadang kami tidak mau melakukan itu, takutnya ada beresiko. Beresikonya di mana? Ya kalau misalnya teman-teman yang sebagai pegawai sipil misalnya udah mengambilkan cuti, tiba-tiba nggak jadi keberangkatan kan jadi masalah. Oh iya, masalah itu Pak Haji. Apalagi soal pihak dari kepolisian kan dia sebelumnya kan dia udah mendapatkan izin cuti. Iya, setahun sekali. Iya, itulah kadang-kadang. Itu yang kita mau melakukan seperti itu. Oke. Kita harapkan seperti itu seterusnya tentunya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala dan halangan lah. Baik. Ya berbicara tentang itu harus punya uang memang. Tentunya Pak Haji. Baik Pak Haji, dalam kesempatan ini Pak Haji, apa hal penting lagi yang ingin Pak Haji sampaikan kepada masyarakat Lombok, khususnya NTB pada umumnya? Apa yang ingin Pak Haji sampaikan kepada mereka sehingga mereka mau membuktikan bahwa di Muhsinin ini beda dengan travel-travel yang lain Pak Haji? Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, ingin kami sampaikan bahwa ayo kalau memang nanti bahwa daftar tunggunya di pemerintah atau reguler itu terlalu panjang, insya Allah Muhsinin punya solusi. Solusinya itu tadi, bahwa kita sudah ada produk namanya haji khusus yang resmi di bawah naungan Departemen Agama pemerintah. Jadi misalnya sekarang kita reguler kita mendaftarkan 25 juta, kalau misalnya Muhsinin atau PIHK-nya itu haji khususnya mendaftarkan hanya $4.000 atau $4.500, $500 sebagai administrasi. $4.000-nya itu adalah yang kita setorkan kepada pihak Departemen Agama. Langsung mendapatkan nomor porsi dan jangka waktunya di bawah 10 tahun. The best. Dan yang kedua adalah fasilitas yang kita dapatkan adalah bintang 5. Jadi tidak jauh kita akan mendapatkan fasilitas. Misalnya bapak-bapak atau teman-teman atau keluarga ada ibu bapak yang udah tua dan sebagainya, ya silahkan. Ini mungkin ada salah satu jalur, salah satu jalan, salah satu solusi untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, ingin mendapatkan pasangan terbaik. Insya Allah Muhsinin solusinya. Baik, terima kasih Pak Haji, luar biasa. Terakhir Pak Haji, apa ini himbauan kepada masyarakat luas Pak Haji? Kan ini kita tahu bahwa belum lama ini kan sempat rame soal pemberangkatan. Mungkin himbauannya Pak Haji, ini untuk kepentingan kita bersama Pak Haji. Himbauan kita adalah hati-hati memilih sebuah travel. Bukan berarti bahwa Muhsinin yang terbaik, bukan berarti Muhsinin yang seperti ini. Banyak teman-teman yang punya travel, tapi yang perlu dipertanyakan itu adalah 5 pasti sesuai dengan program dari pihak Departemen Agama. 5 pasti itu apa? Pasti tiketnya, pasti jadwal keberangkatnya, pasti visanya, pasti hotelnya, dan juga pasti tiketnya. Jadi itu yang harus kita pastikan. Harus pasti. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya tiketnya nggak ada, terus izinnya malah satu lagi tadi itu izinnya. Jadi pasti keberangkatannya, pasti izinnya, pasti visanya, pasti hotelnya, pasti. Dan apalagi itu tadi tuh. Pasti jadwal keberangkatannya. Jadi harus ada hotel misalnya, tidak ada tiket tidak bisa berangkat. Ada visa, tidak punya tiket tidak bisa berangkat. Ada tiket tidak punya visa, itu aja kendala. Jadi itu harus memang 5 komponen ini dia harus ada, harus punya gitu. Masyarakat makanya harus melek intinya. Harus melek dari dipertanyakan dulu gitu, dipertanyakan dulu. Yang satu, yang kedua masalah haji. Banyak juga sekarang yang jual 250 juta, yang jual 200. Jadi dipertanyakan visanya pakai visa apa? Karena kan yang ada itu adalah visa furodah, harganya sekitar 400-an jutaan dan haji khusus ini. Oke, ini beliau berpengalaman sekali. Baik, itu dia ya wawancara secara eksklusif dengan pemilik ya PT Muhsinin Tour and Travel yang sudah
berbagi informasi kepada kita semua. Tentu Anda yang mau umroh ya, gunakan jasa Muhsinin tentunya. Sudah terjamin dan terbukti itu. Pertama saya juga alumni di sana, makanya tahu persis soal perjalanan. Pertama di Madinah juga dekat hotelnya, apalagi di Mekah. Nah, itu luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi di NTB khususnya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.